A few moments later. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perhitungan bagi hasil untuk mata kuliah akuntansi perbankan syariah guna memenuhi tugas UAS. Sebelumnya perkenalkan, saya Selvia Ainur Ramadhani dengan NIM 2208031020033 dari D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi outline yang akan kita bahas kali ini ada pengertian, tahapan perhitungan bagi hasil, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil, dan yang terakhir yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi, bagi hasil dalam bank syariah adalah pembagian atau hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam bagi hasil ini juga dikenal dengan istilah nisbah. Nah, selanjutnya ada tahapan perhitungan bagi hasil. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 3. Jadi, yang pertama yaitu menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan. Yang kedua, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Itu mencakup menghitung saldo rata-rata harian sumber dana dan menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Dan yang ketiga yaitu mendistribusikan bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati, meliputi menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana dan menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Nah, selanjutnya yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Jadi, menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Nah, di sini terdapat perbedaan antara revenue sharing dan profit sharing. Nah, kalau prinsip revenue sharing ini pendapatan yang meliputi bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya itu akan dikurangi dengan hak bagi hasil pihak ketiga, lalu akan ditambah dengan pendapatan operasional lainnya dan dikurangi lagi dengan beban operasional dan akan dihasilkan laba atau rugi bersih. Sedangkan prinsip profit sharing, pendapatan yang meliputi bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya itu akan dikurangi oleh beban operasional pembiayaan mudharabah dan akan menghasilkan laba atau rugi. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil. Nah, ini tuh ada 2 metode ya. Jadi yang pertama yaitu seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatannya berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Nah, yang satunya lagi itu yang pertama sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah, yang kedua ada sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah, yang ketiga yaitu seluruh sumber dana. Tadi yang kedua kan ada 3 ya, jadi ini yang pertama ada perhitungan menggunakan pendekatan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Nah, ini ada rumusnya, jadi pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana mudharabah per jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Jadi ada contohnya 200 juta per 400 juta dikali 2 juta dan pendapatan bagi hasilnya itu 1 juta. Nah, ini ada pencatatan dari perhitungan menggunakan pendekatan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja tadi. Yang kedua yaitu perhitungan menggunakan pendekatan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Ini rumusnya pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana mudharabah dan wadiah per jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Jadi tadi contohnya 330 juta rupiah per 400 juta rupiah dikali dengan 2 juta dan dihasilkan pendapatan bagi hasil yaitu 1.650.000 rupiah. Dan ini ada pencatatan dari perhitungan menggunakan pendekatan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah yang tadi. Dan yang ketiga, ini ada perhitungan menggunakan pendekatan berdasarkan seluruh sumber dana. Jadi rumusnya pendapatan bagi hasil
sama dengan jumlah rata-rata saldo seluruh sumber dana per jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Jadi, ya ini ada contohnya, 400 juta rupiah per 400 juta rupiah dikali 2 juta, jadi pendapatan bagi hasilnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, ini pencatatan dari tadi yang perhitungan menggunakan pendekatan berdasarkan seluruh sumber dana. Materi selanjutnya yaitu menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu menghitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana. Lalu nanti akan menghitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi ini yang pertama tadi menghitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana. Jadi rumusnya proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana per jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali dengan jumlah pendapatan hasil bagi. Jadi contohnya 60 juta rupiah per 200 juta rupiah dikali dengan 1 juta dan dihasilkan proporsi tabungan mudharabahnya yaitu 300.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu menghitung hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi rumusnya di sini lebih simpel, yaitu pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikalikan dengan nisbah bagi hasil nasabah. Jadi 300.000 rupiah diperoleh dari yang tadi itu dikali 40% sama dengan pendapatan nasabah tabungan mudharabahnya yaitu 120.000. Nah, di sini ini ada pencatatan dari yang tadi ya, yang di atas itu pencatatan dari menghitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana. Jadi yang proporsi tabungan mudharabah tadi, dan yang bawah itu yang menghitung hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi yang bawah itu pencatatan dari pendapatan nasabah tabungan mudharabah. Jadi sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.